mereka wajar tidak percaya, mereka wajar menjadi ragu karena mereka tidak membuktikannya langsung, tidak tidak bisa membuktikan dhamma itu sendiri dengan baik. Artinya tidak ada tahapan-tahapan pencapaian itu sendiri, bisa dikatakan ya. Walaupun yang percaya pun ya belum tentu juga ada pencapaiannya, bisa dikatakan ya. Nah, tapi di sini ya dengan tidak memahami dengan baik, dengan tidak menembus langsung dengan baik, ya dhamma itu sendiri wajar mereka tidak percaya, wajar bisa dikatakan. Karena memang dari sejarahnya saja, kalau kita memang pelajari sejarah dari awal ya itu bisa menyebabkan ya keraguan untuk muncul, bisa dikatakan. Tapi uh, banyak juga yang yakin bahwa apa yang apa namanya Abhidhamma itu salah satu bagian dari dhamma yang Buddha ajarkan gitu ya. Jadi dari para sesepuh, para tetua-tetua di zaman dulu ya itu juga mau berhasil merumuskan, bisa dikatakan, ajaran-ajaran yang otentik yang masih dengan selaras dengan apa yang Buddha katakan, bisa dikatakan. Itu memang ada kondisi ini sampai saat ini dan itu pun akan terjadi untuk di masa yang akan datang. Jadi ya balik lagi bergantung dari ya tingkat ya, keyakinan seseorang, tingkat pelaksanaan atau praktek dhamma seseorang untuk bisa dia bisa yakin atau tidak atau kama seseorang juga dia bisa misalnya mulus atau tidak untuk bisa memahami dhamma yang benar karena balik lagi perjalanan spiritual seseorang itu ya berbeda-beda satu dengan yang lain ya bermacam-macam variasinya ya ada yang harus ke kiri dulu ada yang harus ke kanan dulu ada yang langsung tancap gas bisa dibilang tegak lurus gitu kan. Ada yang putar-putar dulu, ya kan muter-muter. Ada yang zigzag-zigzag dulu, wah gitu kan. Main ke kiri ke kanan, pokoknya gitu. Makanya variasinya banyak. Itu bagian dari kama mau dibilang. Ya, tapi kondisi itu ada. Ya, nah, sebenarnya Abhidhamma itu adalah teknikalnya meditasi kalau menurut Bante ya. Abhidhamma adalah muatan meditasi vipassana yang akan dipakai dalam berwipasana. Itu adalah abhidhamma. Ya, dengan pemahaman abhidhamma yang dipraktekkan dalam vipassana, kita akan bisa akhirnya lebih memahami dhamma sebagaimana adanya. Ya, dengan begitu, yang tadi Bante udah sempat singgung pun, dengan bermeditasi kita akan jadi tahu banyak. Kita akan jadi mengerti lebih banyak. Kita akan memahami lebih banyak dengan mengerti lebih banyak, memahami lebih banyak, maksudnya tahu lebih banyak, itu akan menambah kebijaksanaan kita. Oh, begini. Oh, seperti ini. Oh, sehingga dengan makin kuatnya kebijaksanaan kita, ya, ya, dengan memahami makin banyak, mengerti makin banyak, mengetahui lebih banyak, kita akan kebijaksanaan bertambah kuat. Semakin kita lebih tambah bijaksana, kebijaksanaan makin kuat, ya kita akan mudah melepaskan kemelekatan dengan mudahnya misalnya semakin kita tidak melekat otomatis kekotoran batin juga akan berkurang terus sampai akhirnya kita bisa sepenuhnya melepaskan kemelekatan yang pada akhirnya kekotoran batin pun semuanya lenyap. Nah, ke sana tujuannya. Jadi memang ya arahnya ke sana. Jadi apapun aktivitas kebaikan kita ya ini juga penting untuk Anda semua ya kita semua ya apapun aktivitas kebaikan kita diharapkan, diarahkan untuk memperkuat kebijaksanaan. Ya, Anda harus ingat ini. Karena Buddha mengatakan tidak penting bertambahnya sanak keluarga, tidak penting bertambahnya ketenaran, Anda jadi tambah terkenal, tidak penting Anda bertambahnya harta benda. Yang paling penting adalah bertambahnya bijaksana, bertambahnya kebijaksanaan. Ya, bukan sesuatu hal
yang apa namanya merugikan, tidak bukan salah satu hal yang rugi kalau Anda kehilangan sanak keluarga Anda, kehilangan jabatan Anda, kehilangan harta benda Anda, kehilangan ketenaran Anda, tapi kerugian besar kalau Anda kehilangan kebijaksanaan. Udah katakan itu. Ya. Jadi sekali lagi, apapun aktivitas kebaikan Anda, semoga Anda bisa menambah kebijaksanaan dari apa yang Anda lakukan.